sangat tidak diinginkan oleh anak. Jadi kita mencoba untuk mempelajari ilmu komunikasi yang tepat. Selama ini saya membahas sekitar masalah-masalah kehidupan, tetapi ada yang seringkali menjadi sebuah sesuatu yang tidak pernah kita perhatikan. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, inti dari sebuah pendidikan itu adalah mengasuh, ya. Jadi mendidik anak itu intinya mengasuh anak. Kalau mengasuh itu ada dua. Istilah mengasuh itu dua. Jadi budak mah Bu kudu diasuh, kudu diasah. Ya, kudu diasih. Kenapa? Karena anak kalau diasah nanti IQ-nya yang bagus. Kalau anak diasuh jiwanya yang bagus. Kemudian kalau dia diasih maka akan memunculkan motivasi dalam dirinya. Makanya nanti inti daripada sebuah asuhan itu dua. Satu interaksi, yang kedua komunikasi. Ini dua ini harus dipahami. Karena bahasa yang saya akan sampaikan ini adalah ibu-ibu teori yang bisa dipraktekkan anak yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Ngarah teu aya pertanyaan engke Ustad ieu kenging teu kanggo murang kalih anu yiswana SMA tah dibejaan ti ayeuna sok anggo keur budak saha wae keur aki-aki ge meunang asal budak keneh we atawa aki-aki bubudakeun. Nah, jadi polanya gini Bu ya. Inti pendidikan itu yaitu mengasuh. Gitu pahami dulu. Berarti kan kalau mengasuh itu kan berbeda dengan kita membuat sebuah apa? Membuat sebuah interogasi kepada anak. Dan inti daripada mengasuh dua, berinteraksi dan berkomunikasi. Ya, dua itu aja. Kalau Bapak Ibu terjadi distorsi komunikasi, distorsi itu terjadi kejanggalan, kemandegan, jadi tidak jalan komunikasi, itu akan terjadi distorsi di perilaku. Jadi tong aneh aya murang kali salah ngalakukeun hiji perkara kasabab komunikasina teu jalan. Bukan salah anak, cuman dia tidak masuk komunikasinya seperti apa. Nah, berarti Bapak-bapak Ibu-ibu pertama adalah interaksi. Awas, alat permainan anak yang paling baik dan masuk sanubari anak itu adalah sentuhan orang tua terhadap anak. Itu alat permainan yang paling hebat Bu di anak. Kalau anak main gadget, ya, kalau anak main gadget kemudian main kukudaan, bongana budak ayeuna kukudaan jeung kuda jeung bongana urang kuduna mah jadi kuda urang taradaek. Kan baheula mah murang kali hoyong kukudaan dina tonggong bapana. Si anak apet jeung bapana, naon sababna? Karena orang tua dulu masih sanggup untuk main kuda-kudaan di punggungnya. Da ayeuna mah paha cenah itu si budak yang kukudaan, tu cenah aya kuda jeung tina kayu we urang meuli. Ayeuna budak teh dinukai ku kudaanana, matak apet ngobrol jeung kai. Teh jeung bapana tara da apet jeung itu. Kalau tidak jeung kuda nu asli, akhirnya apa? Ungah minggu hayang ka kebun binatang. Ya, atau ke tempat-tempat rekreasi supaya ada kuda. Padahal bapak-bapak ibu-ibu catat kusadayana. Ini bahasa Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Beliau mengatakan bahwa alat permainan yang paling kuat di anak dan akan masuk sanubari anak adalah sentuhan orang tua. Itu alat permainannya. Jadi nu ieu mah Pak bisa lesot sorangan, tapi lamun geus lesot jeung kolot hese gitu we. Dia bagaimana nanti kalau sudah lepas dari orang tuanya? Makanya sentuh terus. Ini supaya apa? Supaya menjadi satu hal yang menjadi kekuatan bagi anak. Minimal Bapak Ibu kalau sibuk sentuh anak 1 hari. Kalaupun sibuk. Ada juga kemarin yang langsung nelpon, Pak Ustadz saya pulangnya 5 minggu sekali katanya, karena saya bekerja. Minimal sapoe video call budak. Kalau tidak sanggup 2 hari sekali. Ketika pulang Bapak Ibu harus betul interaksi. Kenapa? Karena sentuhan yang jarang ke anak akan membuat interaksi dia jadi kurang. Punten banyak. Kata Nasih Ulwan, semakin tidak banyak disentuh anak oleh orang tuanya, semakin jauh hatinya dan semakin tidak lunak hatinya.
usap gitu model bojo tara diusapan eta teh sok lingas nya sok tinggal Bu ari diusapan wae mah bojo teh lineuk pan geuningan aya dalilna wamsah rosaha yalin qalbuha usapan mastakana lineuk hatena dia akan jinak hatinya kalau terus diusap nya ari hayam diusapan haben jeung manuk mata kelalineuk hayam teh ari bojo lingas da tara diusapan dikieu kitu tah eta teh luar biasa Pak itu aya sate marangi usap lingas Pak jo lineuk hatena teh teu jadi unggal ngalangkung restoran diusap mastakana poho akhirna asup ka jero imah ngagodog emis tong diusap ngarah teu poho jadi sebetulnya enteng sekali Umar itu Bu Umar kalau lihat anak-anak yang sedang bermain Umar selalu menyentuh kepala anak Pak dikieu ku Umar mah budak matak dari dulu Umar terkenal orang yang sangat dekat dengan anak-anak karena Umar tidak pernah dia tidak menyentuh ketika bersentuh dengan anak. Jadi sekali lagi alat permainan anak yang paling hebat dan masuk sanibari anak adalah sentuhan orang tua terhadap anak. Itu catat, itu poin pertama, interaksi. Nah, poin yang kedua berinteraksi, ibu bapak harus mencari 3 peluang agar nasihat kita kepada anak itu diterima oleh alam bawah sadar anak. Kenapa anak seringkali menolak ibu? Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan nasihat itu sedang tidak membuka alam bawah sadar anak. Ada 3 kondisi kata Rasulullah alam bawah sadar anak terbuka dan itu akan cepat menerima informasi dari kita dan dia akan menerima dengan lapang dada dan hati yang terbuka. 1, nah Bu ya catat Pak, ketika anak dibawa jalan-jalan maka terjadi open mind. Budak lamun di sana jalan-jalan pikirannya kabuka apa? Bapak ibu ngomong nyarios naon we asup kana otakna. Makanya kalau anak libur kali-kali bawa, kalau tidak oleh bapak oleh ibu. Jadi budak mun pere sakola tong senang ngerjakeun pagawean sakola. Jadi eueuh perena budak teh. Ongkoh dibere pere ku sakola. Komo ayeuna mah pere unggal poenya. Ya, unggal dinten ayeuna mah pere, begitu kan? Dan sekarang saya dapat informasi bahwa ternyata ada kurang lebih berapa sekarang ya, ada gangguan-gangguan anak yang masuk rumah sakit jiwa dan diantaranya karena faktor GZ, ya. Dan informasinya akan ada seminar akbar katanya untuk mendatangkan para ahli yang untuk menyatakan bahwa bahaya gadget terhadap anak-anak. Tapi bagi saya punya pikiran yang lain, saya punya prinsip yang lain. Lamun budak hayang ngurangan gadget, buka sakola, sakit we. Buka sakola. Kenapa? Karena anak sekarang banyak memegang itu karena apa? Tidak ada interaksi secara batin. Ya otomatis coba Bu, kalau anak sekolah jam 7, jam genep sudah. Ada yang jam 5 sudah bangun, setengah 5 udah bangun, ada yang jam 4 sudah bangun. Dia mandi, persiapan sarapan, jam 7 berangkat, masuk sekolah, nanti full day, keluar jam 3, jam 4 nemeh suping ka bumi. Akhirnya dia capek. Kemudian apa? Kalau maghrib ada ngaji lagi, pulang ngaji, dia lelah, tidur. HP malah badi cepeng. Tapi kalau sekarang masih tidak dibuka sekolah dengan alasan-alasan yang sekarang lebih berbahaya, saya jamin seminar apapun tidak akan pengaruh. Karena menghentikan anak ini tiada lain adalah harus apa? Harus terjadi aktivitas dalam dirinya. Kudu ngesan budak Pak. Ari ayeuna di imah rek jengsa babaturan teu aya komo ku indungna tara unggal kaluar dicareknya otomatis kana naon deui. Lamun ibu 24 jam jeung bapak bisa ngawasi budak sok. Lamun henteu kumaha ayeuna eta atuh diur deui budak teh Pak. Kieu deui sakapeung mah jeung urang bareng. Budak main game urang sarua deui. Jadi ngarieuh ge di imah teh ngaharulang marukaan ieu kabehanana. Jadi tunjuna lain ngarobrol autis kabehanana. Ya, akhirnya ya jadi seperti itu. Bu, ini bukan saja kita, saya tidak membohongi. Saya yakin praktisi pendidikan pun kalau punya anak dengan usia-usia sekarang, saya yakin ini kendala yang sedang dihadapi oleh mereka. Sama seperti saya juga. Jadi kusungkuring dipelajari, saya bikin sebuah riset penelitian teu aya di jalan, iwati kumaha emang lebat di sekolah.
sabab naon anger we budak di papatahan tidak hari urang banyak capek sok 12 jam ngaji we sajam capek banyak mematahan budak sok 12 jam kumaha. Nah makanya nanti ibu-ibu bapak-bapak ini saya tekankan ini bukan masalah apa-apa. Karena apa? Karena ini sudah jadi gejala. Ada anak-anak yang sudah masuk rumah sakit jiwa karena gangguan bipolar, kemudian disorder, kemudian terjadi gangguan-gangguan emosi. Itu terantaranya adalah karena faktor gadget. Sebetulnya gadget seperti bedog, dipakai mencit domba bisa, dipakai kemudian dia ngabegal bisa, tergantung kitanya. Tetapi yang paling pokok anak harus ada aktivitas. Begitu. Jadi yang pertama, ibu bapak kalau nasihat ingin masuk ke anak, bawa jalan-jalan. Sok tinggali. Lamun budak dibawa piknik beda pak. Ya. Borah budak, ini lagi sarua. Dinasihatan teh babari nerima dibawa piknik mah. Dibawa ngaji mah hese, dibawa langsung we piknik langsung we. Modal kamari ari sakola encan, ari piknik geus jalalan. Ibu apa nih teh sakola teh can dibuka nah piknik di Midian, wios urang sangakeun we ka Allah. Tinggal ipanya ari piknik sangakeun ka Allah, ari tempo sakola entong wakas bahaya kene, lain sarua sangakeun ka Allah atuh. Ya. Jadi kata kuncinya di sana, Pak. Makanya ibu kalau anak libur ya, sekolah dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, berikan dia, suruh dia untuk main. Cek Nabi, kalau anak dibawa ke jalan-jalan akan terbuka pikirannya dan informasi yang kau sampaikan akan masuk. Kartos, ima budak pre dibere PR ke semen. Atau budak itu bisa pre, ongkoh pre, ayak PR loba numpuk PR nanti di pak sampai dipikir ke budak teh mumet. Cek budak teh mah ilah perena tuh abdi teh. Cek ini mah teh duka mah gitu apa? Ya. Padahal Pak, ketika anak libur Sabtu Minggu, biarkan dia biarkan dia mengeluarkan emosinya, biarkan dia jalan-jalan, ibu bawa diasuh. Tong tebih teh, nu penting urang kali canak adek, yuk urang ngaos yuk bari jalan-jalan jeung mamah jeung bapak, bunga budak Pak. Sok mama tahan nuju kieu mah asup kana otakna. Kan we mos naon. Saya juga sama di rumah. Nah, wayah nanya, bila bapak masih sibuk, sok bawa budak minimal sambil sekali sok ngobrol dirinya ngariung ini enak pak jujur betul tinggal orang kali ya balanja ya teh diembat sangat itu bunga subuhkan ini semarani budak teh bapak bade kamana bade ngaos bade ngiring teh de ayu bunga budak ibak koyakil ini mah apa hot mani di bawah dasieun kabeakeun tempat jadi nu hareupeun usah uci teh itu can aribaknya sabab nyirian tempatnya 35. Nah itu yang pertama Pak ya, ini interaksi dulu Bu. Nanti saya yang kedua poin komunikasi, apa yang tidak boleh diucapkan kepada anak yang ini akan merusak dan dibenci anak. Yang kedua ketika makan, Umar bin Salamah ketika makan dengan Nabi, Umar bin Salamah ini seorang anak, beliau akan ngambil makanan yang jauh. Cek Nabi entong ngerongkong, akhirnya masuk ke dalam pikiran Umar. Saat itu Umar sampai kapanpun tidak pernah dia mengambil makanan yang jauh. Padahal Nabi cuma satu kali dia ngucapin ini. Kenapa? Karena orang ketika dia lagi makan itu akan timbul perasaan bahwa dirinya itu dihargai. Nah itu. Jadi Bu nuju tuang, ya, nuju tuang, canak ngobrol. Pan urang sok ieu keur dahar tong ngobrol pamali keur tuang obrolan budak anu positif asup kana otakna lebet kana otakna sok gila ibu dicana Pak tuang ka restoran dan nurut atuh bari ngobrol mang ke cing solehnya tuh beda nuhun Pak insyaallah asal ngami we ka restoran tuh nang bapak meureun jebol asal aya we rezekina banyak kan lios sok ibu. Kalau kita apa bunten kalau bapak diajak makan oleh orang lain kadang si pikiran terbawa kan, si pikiran terbawa kan. Kenapa? Karena masa ada jasa hangat tubuh gitu ya, dia hangat dan otomatis bapak-bapak ibu-ibu ibu punten menuju nyanak tuang murang kali tong disentakan mudah kewas mudahar ya berisnya kaburangan tuh disentakan budak teh
Padahal itu masuk semuanya ke otaknya. Kalau anak lagi makan, ngomong yang positif deh, yang soleh ya, sholat 5 waktunya jangan ketinggalannya, kasep bagir gitu ngobrol. Kadenya bobot tong wengitin kasep gelis tuh atau ngobrol nuju tuang teh nggak masuk ke otak anak. Kenapa? Lagi makan bagus itu bu otaknya, dia menyerap informasi dan nasihat. Manfaatkan momen itu. Begitu pakai kosong patuangan mah hese dinasehatan, jangan lapar mah emosi sakit tapi kalau lagi makan dia tertutup dan emosinya menurun, dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi intinya adalah apa? Berinteraksi. Yang kedua adalah cara kita menyampaikan nasihat dalam momen yang terbaik, yaitu yang kedua ketika anak makan. Kemudian yang ketiga ketika sakit. Mengurang kali menuju damang lebat karena otak kenapa? Lamun urang nyarios naon wae, gara sok cobian. Anak yang Yahudi biasa ataupun biasa dia itu meludahi Nabi. Setiap Nabi berangkat diludahi itu oleh anak itu. Begitu anak Yahudi ini sakit, lalu oleh Nabi dijenguk. Ku Nabi piwarang syahadat nurut pak. Kenapa? Orang ya atau anak lagi sakit, hatinya lagi lunak. Paham? Hati budak menuju limit menuju damang pak. Mata kalau ngeliat tong disentakan. Nggak cagur tuh sekolah sih. Hatu mah dah lain teh hayang cagur dah tuh dah gering kene sih atuh. Sok mata kitu ngulin wae jadi we gering entong. Ibu sakali-kali murang kali kudu lieu pangaran naon ngarahaya nasihat nu lebet buating ku Allah teh ditudamangkeun murang kali teh mencari momen ketika dia sakit sulit dinasihati oleh kita. Tapi begitu sakit dia diam kan? Dia diam. Kemudian ada di apa? Ada di kasur. Kurang beri diusapan. Soleh, bagir, pinternya, cing soleh ka mama, ka bapak, enak itu pak. Solok bapaknya, tudamang gerak, kubojo diusapan, dalinek hati atuh, ngajerita hati lalawara. Ibu tudamang, bapak gigiran, terus ngadoakeun, bari ngamotivasi, dah teh 40% jadi kekuatan itu teh luar biasa. Ibu tudamang, salah kita raya di imah, kabayang. Nah, ya karena gitu senang Allah mengusapan tuh begitu ada gigiran sabun mama cing sehatnya mama cing kuat Allah mah hebat maha menyembuhkan ya langsung kekuatan yang muncul itu pak. Ini yang harus dimanfaatkan. Interaksi yang kedua dengan anak adalah satu lewat tadi sentuhan dengan orang tua, yang kedua manfaatkan momen tiga itu. Sok praktekin insya Allah samiu terobah murang kali sok telepon simkuring aslina pak teleponnya hungkul kuman kewe dijawab teh nama Pak Ustaz gini murang kali abdi tacan robah wae entong hayang instan atuh da robah lagi budak yang gila ayeuna bersapoe jul hayang samiu hayang robah keneh ke ikhtiar heula. Yang penting kita ada proses. Kenapa? Karena mengasuh ini by proses, tidak bisa langsung. Sebetulnya pola pendidikan anak itu yang paling kuat di bapak-bapak pak. Jujur, kenapa? Karena bapak-bapak yang harus menguasai. Karena ibu-ibu itu sudah biasa. Dan ibu-ibu biasa ngasuh tina jero patuangan keneh atuh. Urang mah bapak-bapak ngasuhna iraha tos kaluar wae hese papangi. Komo ayeuna di jero kenehnya mau bisa naon. Padahal ibu-ibu banyak di jeronya di luarnya. Kenapa? Karena itulah polanya. Ini yang harus dibangun. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah di sini bapak-bapak banyak yang hadir. Insya Allah ini akan jadi apa? Jadi kekuatan bagi ibu nanti dalam mempola dan mengasuh anak. Kemudian apa ucapan kalimat yang sering keluar dari mulut orang tua yang dibenci anak dan merusak saraf otak? Pertama adalah cepat, gancangan atuh teu kengeng ya teh kamurang kali. Kenapa? Karena kalimat cepat, gancang itu akan menekan pikirannya. Berikan dia pilihan. Adek, ibak jung gelis, mulai lembut nih bahasa. Nya kasep gerak ibak jung, mulai budak teu nurut. Can nurut itu paling teu nurut, can nurut ieu mah. Kenapa? Karena ibu melihat bahwa anak harus langsung to the point. Padahal ibu lihat anak lagi apa fokusnya. Bukan dia tidak terdengar, tapi dia lagi fokus apa. Artinya kita tidak paham ini posisi anak kerenaun. Anak tidak secara naluriah tidak ada yang tidak menurut. Tapi ibu bapak yang tidak tahu sedang apa anak melakukan aktivitas. Mulai urang ditaikeun frekuensina. Hujan geramani sore tuh gelang naik seetik. Ya, nada mulai naik.
budak teh kiheula atuh mah mulai kiheula teh muka dua ieu teh budak rada kali tuh Pak kiheula teh nya. Kalau tadi makan ade atau pada ade cepat mandi jung sayang iya mah ke bentar ya begitu geuwat atuh sore keula atuh mah tuh. Ini bahasa komunikasi. Setelah dia tidak langsung lagi mandi, ibu naikkan deh frekuensi jeung bapak. Geuwat atuh sore, ieu mah bisi asup angin mani sore wae mah. Tinggal loba anu asup angin mani sore mah. Mulai ibu mengikuti bahasa yang tadi dengan penyakit yang akan masuk ke anak. Ayeuna mah aya asup anginan. Tadi mah panteu aya ibak hungkul, ayeuna mah asup angin. Nu tadi mah aya sorean nya, nu kahiji mah ungkur ibak hungkul. Kadua aya sakalimat sore, berarti kalau mandi sore ada tekanan, kalau mandi sore ada masuk angin. Engke dituturkeun deui kieu, nu sok mandi sore wae masuk hese rezeki tambahan deui. Sia sok cenah teu nurut wae mah mulai Bu. Akhirnya anak meledak keluar dan kalimat cepat ataupun disampaikan oleh orang tua kepada anak itu menjadi tertekan dan itu akan merusak saraf otak anak. Dan anak membenci kalimat gancang. Cepat itu dibenci anak. Ustaz atuh kumaha bahasana? Nya. Da atuh abdi teh paling eta teh osok. Cepat ada ini PR dan kan cepat teh keluar we teh Pak. Itu tos refleks itu kalimat gancang teh teh ya. Nah, bagaimana? Saya membaca dalam sebuah literatur bahwa ternyata ada bahasa bahwa anak itu bahasanya pilihan di otak. Pilihan di otak. Bade akhirnya bade sakedap deui mulai dipilih di otak. Akhirnya anak dapat memilih. Oh nyatu mah sakedap deui nya. Tuh, enteng. Engke manehna bade nurut bade henteu nomor 2. Yang penting Bapak Ibu tidak perlu ada interogasi cepat dan tidak. Begitu. Terus sholat can. Udah mah bohong, ongkol nanya. Urang ongkol nanya, tapi dijawab deui ku urang. Budak geus ngajawab udah can. Udah mah demi Allah can cenah. Cenah can mah teu ningali. Atuh pan teu meunang dikatingali cenah mah salatna. Sudah yang katingali ku mamah. Tungtung mah budak teh jeung kolot teh guna eta salat. Wah, can salat cenah bohong cenah. Udah demi Allah, anak yang selalu diinterogasi lama-lama dia berbohong. Akhirnya ibunya ngomong gini, bohong cenah gini kan teu basa eta salatna cik budak teh. Da salatna di masjid teu di balong. Akhirnya jadi seperti itu. Ya, kan enteng ya, begitu. Paham? Apalin yang pertama ya. Jangan ataupun jangan ada kalimat cepat, gancangan. Kedua, kalimat apa yang dibenci anak dan merusak saraf otak? Mengapa kamu tidak seperti mereka? Ya, ini namanya membandingkan. Nah, senemi pesiga itu tinggali itu mah bari sakolana sarua, padahal sama makannya juga sama, tapi kenapa kamu tidak seperti itu, tidak seperti dia? Ini akan merusak, dia tidak percaya diri nantinya. Dan itu dibenci oleh anak. Jangankan dengan anak orang lain Bapak Ibu, dengan anak yang satu kakak pun tidak boleh terjadi. Mengapa? Tuh kalau si teteh atuh, nah tuh kalau si AA, nah ini rusak ini nanti anak. Selalu dibandingkan seperti itu. Teori dalam ilmu parenting disebut dengan teori belah bambu. Jadi nu hiji dijejek, nu hiji diangkat Pak. Udah kan tadinya terek ngangkat gitu kan, ngajejek nu hiji gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang di bawah selalu terinjak. Kenapa? Karena membandingkan terus. Maraos jangan dibanding-banding nah moal. Ya, mah atuh tinggali kawas batur, tinggalnya batur mah dandan katingali senatu dilipen ari mah biasa. Nya semiasa ieu biasa kuluhu. Ya, ningali batur mah semiasa resep, ningali ni heran cenah. Ari mah biasa kuluhu. Tuh Pak, bandingkeun isi teh jauh teu ngeunah teh. Cik bojona teh Pak, kuluhu ge teh. Kuluh ge glowing cenah gitu. Membandingkan itu merusak Pak. Membandingkan itu merusak. Ya,
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan gambaran kepada kita, maka Anda boleh membandingkan amal soleh Anda dengan orang lain, tetapi Anda jangan membandingkan kelebihan dan kekurangan diri Anda dengan orang lain. Artinya dalam porsi yang mana boleh membandingkan. Lamun batur loba aina loba amal soleh, boleh kita Pak berbanding dengan orang lain. Tapi kalau ternyata hanya sekedar dalam hal-hal seperti ini, nggak perlu lah. Kenapa? Karena itu akan merusak. Ya, jadi mengapa kamu tidak seperti mereka? Nah, teh siga itu teh kalimat murang kali teh paling tengenah itu teh. Ya, tidak enak didengar oleh anak. Ya, dan ibu hindari kalimat itu seperti itu. Begitu ada anak kemampuannya begitu apapun, udah. Saya kalau anak pulang rankingnya sakit, para di komen, antap non, da kemampuan anak sakit, nah cina dari tina ranking 2 jadi 5 turun, cek salah turun. Tina 2 jadi 5 naik. Lamun budak ibu bapak ranking 7 jadi 3, eta turun ngaranna. Ieu mah budak ranking 2 jadi 5 dicarekan musna turun naik jadi ranking 5. Mama naik. Ya. Dan bagi kita udah aja Pak, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, orang anak mau ranking berapapun tidak ada pengaruh, naon da sakolana ge dieu mah kabeh. Matak tahun ayeuna mah aya budak nu asup kelas 2 teu papanggih jeung guru jeung budak nu lainna. Matak disebutna ge ieu mah lembaga pendidikan Covid. Ya. Kenapa? Iya, karena apa? Karena apa? Anak tidak ketemu dengan gurunya, anak tidak ketemu dengan murid yang lain, sehingga apa? Sehingga dia langsung naik. Ya, mudah-mudahan ini saat normal kembali dan ada informasi, mudah-mudahan pemerintah katanya akan membuka nanti pada bulan Juli. Kalau ini benar, alhamdulillah, saya sebut bahagia. Kenapa? Karena ini ada apa? Ada pengaruh-pengaruh yang sangat hebat, luar biasa. Kita dukung Pak program pemerintah, tetapi kita pun harus tetap mendukung bagaimana pemerintah pun mendukung pola kita. Kita sama-sama simbiosis mutualisme. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, ucapan dan kalimat yang akan merusak anak, merusak saraf anak dan dibenci anak. Yang ketiga, jangan menangis. Ya, ulah ciri ibu lamun nyarios ka urang kali nuju nangis antep bae budak mah lamun urang kali nangis kan ada mengalami cong cirik ganeng tuh. Bapak saya tanya, di mana ya nangis tegandeng? Baca Bapak, ayat cirik eueuh soraan? Ayat, tapi si anak ada gangguan apa? Rata-rata anak bersuara kalau menangis. Makanya kalimat yang dikeluarkan ketika anak menangis, ibu bapak tong cirik gandeng, senang. Kenapa? Karena anak lagi menangis, itu alam bawah sadarnya terbuka, dan anak ketika menangis kita ucapkan yang negatif, masuk semuanya ke otak anak. Nuju nangis mah nyarios anu sae, bagus, soleh, pinternya sok. Dan urang kalina mun nangis lalaki kan 3 menit, mun istri 6 menit. Istri mah langkung lami lamun nangis Pak, lamun pameget masa kedap nangis nage. Ngan budak lamun cirik lila, kalau anak menangis agak lama itu sebetulnya karena bukan itu, karena anak menangis ketika ibu halangi, itu sama dengan ibu menghalangi, bapak menghalangi ekspresi anak yang harus keluar. Kan bantep sana keluar ngarah budak plong pikiran anak. Ini kurang dicarek wae mah beban luar biasa. Dan budak lalaki ngan 3 menit, cerik napa lamun lami. Kalau perempuan 6 menit. Itu budak geus cerik 2 menit setengah dijemer, namahan deui 3 menit. Jadi we lila deui si budak teh, "Haban we turun-eureun atuh." Ya, karena apa? Karena ini proses yang harus ibu lakukan. Saya udah menulis, Pak, ada 6 gangguan jiwa di anak apabila ibu bapak sering ataupun menghentikan nangis anak. Makanya bayi kalau menangis itu bu, diam sendiri nanti Pak. Ibu juga nanti ada urang, nu penting urang tong kesel we gitu. Naon? Keun bae lamun ayeuna budak hoyong bapak ibu, hoyong murang kali ti subuh nepikeun ka isya, jempe we terus. Alhamdulillah pun anak masana ti subuh nepikeun ka isya teu nyarios. Mangulang we ustaz cenah teu ngarek kalamun kitu mah. Lain bager eta mah ngulang-ulang kitu mah aya masalah. Ya, biarkan anak itu, biarkan dia mengeluarkan ekspresinya. Saya tanya ibu-ibu bapak ada di sini, apakah anak menangis tiap hari enggak? Tidak ya. Cing aya nu ngadinten nangis murang kalina.
ajaran Pak. Saya juga mengalami bagaimana anak paling nggak 20 poe kakara cirinya, kemudian istri bapak suka menangis tiap hari nggak Pak? Iya, tinggal naruskan paling lebaran sekali banyak. Nah, mau Idul Fitri ada loba cirik man. Ya, kalau setiap hari jarang lah. Kalaupun ada satu kali ketika anak menangis tengah malam, itu juga jangan berkesimpulan apa-apa. Kalau anak sering menangis tengah malam, itu jangan berkesimpulan ada makhluk-makhluk yang masuk kepada anak. Da urang masuk dihubungkan buat tingkah asupan juri. Budak cirik wae cenah tengah wengi Pak Ustad, aya nu langsung dikasih kuring jam 12 nelepon. Bira, kerul tibra nelpon, kenapa ibu, ada apa? Ini anak saya menangis Pak Ustad, tiap hari ini jam 12 sampai jam 3. Ini ada apa katanya? Nah, saurna iya ini ngawartosan, ibu dak teh kaasupan. Simkuring bingung, teruskan kami nyabatkan gitu, keasupanan ibu dak. Akhirnya katanya ada masuk makhluk katanya. Akhirnya dia jing dikersakeun atuh makhluk eta teh kudu jam 12 putih atuh. Ya, atuh lain borang kenehnya budak negara ceurik atuhnya ngarateureul ka urang. Tinggal ngobrol ya atuh ibu jeung makhluk lu eta. Akhirnya pikiran-pikiran jadi kacau. Awas Bapak Ibu, kalau orang sudah bertahayul dan khurafat, logika yang sehat itu tertutup menjadi tidak keluar. Begitu saya, Ibu, murangkali lamun sok nangis tengah wengi ada dua kemungkinan. Satu, kolik. Kolik itu ada gangguan di usus, di lambung. Dua ting murangkali na kolik. Ieu kaganggu. Biasanya lamun murangkali kolik eta teh tengah wengi sok boga nangis. Enggak apa-apa, biarkan aja, kasih madu sama air hangat dulu, kemudian usap kunaon we anu hangat barangkali dikir, tong waka kana mana engke susah nyangan jurinya. Nah, begitu. Kalau tidak kolik, ibu bawa ke dokter aja dulu. Dadi sana ke dokter, dok pamarioskeun ya. Pun anak ya ke spesialis anak boleh. Nih kenapa anak saya menangis tengah malam? Parios ke dokter Bu. Ada kemungkinan dokter juga kasih tahu ini Bu ada gangguan di usus atau di lambung. Bisa saja. Kalau tidak ada gangguan itu ada kemungkinan anak ada gangguan psikologis. Apa gangguan psikologisnya? Biasanya anak ada kecemasan. Dia ada apa? Ada problem ataupun ada apa? Ada kemungkinan kecemasannya bukan dari anak, dari orang tuanya, sehingga dia mendadak bangun pada waktu dan dia menangis. Banyak faktor-faktor yang tidak harus dihubungkan dengan sesuatu dulu. Artinya apa? Supaya kita ilmiah menghadapinya. Itu Bu. Jadi nangis teh wayahna. Keun moana naon moal? Sehat budak cirik. Nah, justru kalau anak tidak menangis itu menjadi masalah nantinya. Paham? Ya, Ibu Bapak ini? Jadi Ustaz Guma senang murangkali mau nangis. Coba, Ibu kalau anak menangis gimana? Hah? Iya, kalau anak menangis nanti gimana? Kusim kuring, masuk dikit Pak. Ya, murangkali nangis. Adek, gelis, kasar, ya, pintar, sepi. Saya yang dewasa juga sama Pak. Saya pernah menerapi anak yang sudah mualimi dihuapan bari ngobrol lebat karena otaknya kadik makan pangmasakeun budaknya enteng sampai ada anak yang begini mau nasi goreng tapi mau sama si papa digorengkeunna jalan cus nih meuli we ka hareup nasi goreng kan teh kitu Pak. Terkadang itu menghentikan interaksi itu murangkali hayang pandankeun ku urang sok naon hese ieu teh waktuna. Ya, kalau semuanya mudah-mudahan ya Pak kan daya mah diajar sarnya salsim kuring san selamatahan murangkali orang mudah-mudahan sing saroleh balagur ya urang kene mudah-mudahan ini saya juga ini terus menggalakan seperti ini. Kenapa? Ini masalah pandemi ini luar biasa, murangkali ayeuna luar biasa, tapi inilah kita pakai pendekatan rohani saja, pendekatan batin saja Pak, jangan ada pendekatan dulu yang lain. Yang keempat ya, catat oleh semuanya, kalimat yang merusak saraf otak di anak dan ini dibenci anak adalah apa? Pada waktu ibu bapak lagi melakukan sesuatu, anak lebet joni ngarewong ka urang, ku urang jadi kieu, jangan tong ngaganggu. Nah itu tong ngaganggu kan itu, ini anak gak enak itu. Pengen
nah lamun budak ngadenge jangan ganggu ya, kamu kesana tuh budak mah di ditu ulina, bapak keur kieu keur riweuh, mamah keur riweuh, entong eta teh si budak teh ngahaja ngadeukeutan urang teh we batur, sok urangkeun bae budak-budak mah ucrat-acretkeun bae atuh ngaranna ge budak ya. Kecuali dalam hal-hal yang privasi bapak dengan ibu tidak boleh diganggu oleh anak, itu kasih waktunya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya umum dan itu tidak dan itu sebetulnya tidak apa-apa, justru anak karena mendekati kita dan itu ingin cepat dekat dengan kita, itu biarkan saja. Ngan bahasa orang sok ngaganggu wae ya tuh asna teu beres wae itu tinggal di pagawean ngaganggu wae, akhirnya anak nggak enak. Hiji waktu lamun budak hayang mantuan urang geus ripuh sok rek ka mana bapak nyangan sok rek ka mana engke mah cenah budak teh kabeh geuningan eueuh di imah da bongana atuh keur leutik lamun milu jeung urang sok disebutkeun kitu wae tong ngaganggu ka ditu kan. Akhirnya si anak jauh dari kita. Begitu kita kerepotan menghadapi sesuatu, anak ditelepon hiji ge eueuh nu datang da bongana atuh urang sok kitu. Biarkan aja, anak akan rindu ketika ngaganggu pagawean urang ya. Saya sering dengar gini pak, saya sering dengar gini bu, kalau ada bapaknya lagi kerja, naik cokot budak cenah, bapak tuh beres wae. Padahal mungkin si anak itu cari perhatian itu, karena lama dia tidak bertemu dengan ayahnya. Nah itu pak, budak cenah ngaganggu wae, bapak ieu mah beres pagawean. Padahal lakun murang kali di dia, sok cenah diajar, da moal lilang, kayak budak mah da boseneun atuh. Urang mah 5 jam pan ngadekluk budak paling jadi 30 menit jadi langsung koleset deui dan urang teu apal eta, padahal cukup 5 menit dan 6 menit si anak merasa didekati, dihargai oleh kita. Itu luar biasa. Udah bapak nuju bidamel aya bojo banyak jalan ngalenean atuh ngaganggu suka ditu sangke di ngalenean pagawean loba keneh buat teuing bapak eta teh lila henteu jeung ibunya wajar we bojo-bojo ngusapan bapak bari digawe keun bae antep ini dikepeskeun di kitu tungtungna bojona teh langsung masuk ke kamar gawe ngaca kok saya begini ya Allah. Emang apa salah saya sampai saya dikepeskan oleh suami? Apakah saya kurang cantik atau badan saya semakin membesar? Bukan kamana we pikiran teh pak. Jadi segala dibayangkan jadi wah dina kaca teh langsung direka-reka disebandingkan jeung ieu artis anu lalangsing teh jauh. Jadi sebetulnya begitu ya. Dan nanti anak ketika sering kali bu, maaf pak, dalam sebuah teori ilmu psikologis yang saya baca, anak itu kalau ingin dia itu mengganggu kita tidak akan lebih daripada 30 menit. Tidak akan lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena anak itu babari bosan sakitu we. Babari bosan. Cuman anak ketika kita masuk dia dihargai oleh kita dan anak akan kepercayaan dirinya muncul karena kita seringkali bergaul dan dia berinteraksi dengan anak kita. Ya, tah opat ibu apalkeun. Upami ibu teu apal, bapak teu apal, engke lebar. Ya. Ini mah sama aja lah kita ngobrol begini. Bukan ngaji, ini mah ngobrol lah. Mumpung ya kene seger kene ya alhamdulillah ya. Insyaallah. Terakhir yang kelima. Ya, yang kelima. Karena 5 poin ini yang sering mengganggu pikiran anak dan dibenci oleh anak. Begitu itu bisa. Nah, itu bahasa ini yang terakhir itu. Kamu yang gitu aja nggak bisa ya. Nah, ini sering muncul dari suara atau dari mulut kita. Bahasa ini muncul dari mulut kita dan itu merusak saraf otak anak. Dan itu akan dibenci kalimat itu oleh anak. Begitu itu bisa tuh. Atuh budak-budak atuh pecah sakal sadayana tuh pak. Urang bisa teh ari budak macan tangtu. Biarkan aja ada kemampuan yang berjalan dari anak. Tidak perlu kita merasa anak itu harus ideal segala bisa. Kenapa? Orang yang segala bisa capek. Otaknya juga nanti mumet bu. Orang itu semakin pintar itu menguasai satu ilmu yang dia kuasai pak. Sama dengan anak kita. Kenapa? Karena anak memiliki multiple intelligensi. Dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nomor hiji mah kieu leuwihna, nomor 2 mah kieu leuwihna. Ibu lihat aja. Kalau ada 5 anak dianya beda 5-5-nya. Kalau saya seringkali memperhatikan begini pak. Kalau ada 5 anak tinggal we pananganana beda-beda 5 anak. Sok ibu sih diperhatikan murang kali 5 kieukeun
buka di bumi ya, mulai kabinya buka bu anak semuanya jangan ngajenggreng neng naon balik pengajian dulu lucu kudu buka ke leungeun ya. Jangan kudu dengan anak, bapak dengan istri tangannya udah beda pak, dikirkan nu bojo kumaha, lakukannya berbeda, ininya juga akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena Allah sudah membedakan untuk memberikan bahwa pendidikan kepada anak walaupun polanya sama ada kemungkinan diserap oleh anak berbeda-beda. Yang kira pandangan dikirkan oh nomor 2 makil leungina teh, nomor 3 makil leungina, nomor 4 teh oh nya pangi yang dibedakan ku Allah teh. Artinya setiap anak punya potensi yang berbeda. Kalau sami sadayana capek ka bapak, capek ka ibu, keneh masing-masing. Aya budak nu sakola tapi aya ahli naon, barangkali teh tiasa ngaracik naon bu, geuningan jadi duit tidinya. Nya, da intina mah sakola luhur ge anger neangan duit keneh. Ieu budak di sakola geus boga duit mending mana? Nu ieu mah sakola luhur, nyalah boga duit keneh. Nu ieu mah teu sakola geus boga duit. Ya, coba bu, mending mana budak? Nah, kalau akhirnya itu kan semua juga kesimpulannya sama. Tetapi bagi saya silahkan bekali anak kita ilmu, dan ilmu itu tidak harus dalam formil, tapi ilmu itu dari aspek apapun selalu ada, baik itu formil ataupun non formil. Malahan ada anak yang dia tidak sekolah formil tetapi dia menguasai 30 juz pak. Setiap dia lulus pakai proses yang disebut dengan sekolah persamaan, tinggal ujian dapat lulus. Ditanya ibu nah barangkali teh non teh alim sekolah, alim pak ustaz cenah pun anak mah tapi tahfidz 30 juz. Setiap dia SMP persamaan, SMA persamaan, akhirnya dia punya ijazah dari persamaan semua, tapi anaknya 30 juz. Sekarang anaknya dipakai di sebuah perusahaan. Saya kira tidak harus formil, non formil juga. Bapak-bapak ibu-ibu datang ke sini, ini juga sama sekolah. Cuman ini sekolah yang tidak formalitas, tetapi kita tetap pak ada pendidikan yang masuk. Jadi nomor 5, jangan bilang begitu itu bisa. Entong sabab budak aya kabisa naon. Poin anu kita tidak tahu apa yang dia itu mampu. Saya yakin, lihat aja nanti. Bapak juga yakin ya. Kadang bu Jani disakolahkan jurusan ini rezekina lain pina jurusan eta. Saya banyak menemui kasus orang-orang yang dia jurusan kuliahnya ini tetapi lawang rezekina lain pidinya. Kalau uningannya tukang gehu pedas anu ayeuna konterna di mana-mana eta teh bos na teh pak jurusan teh jurusan elektronik. Urusanna naon jeung gehu. Nah urusan anak coba dia punya konter di mana-mana tapi asalnya jurusannya teknik itu dan nyambung atuh nya dan jurusan sekolah mah teu nyambungkeun jeung rezekina. Terkadang rezekina mati dia sakolana mah ka dieu. Dan itu banyak terjadi dan kita lihat suami ibu, istri ibu juga, istri bapak sama pak, kadang mungkin jurusannya apa tapi ternyata di mana lalang rezekina. Dan saya yakin terhadap anak kita. Jadi bapak-bapak berdoa kepada Allah, maka ikuti pola yang tadi yang saya terangkan. Jadi kesimpulannya adalah mengasuh anak 2, 1 interaksi ada 2, bagaimana kedekatan kita, yang kedua waktu kita memberikan nasihat, dan yang kedua komunikasi. Hindari bahasa-bahasa yang tadi. Ustaz kumaha lamun teu tiasa langsung bertahap ya margi kan tos refleks banyak lamun urang diwarang tos refleks tak nyebatkeun gancangnya nah sesuatu nu kitu teu bisa kan eta teh tos refleks tapi bertahap. Nanti ketika ada perubahan, sekali lagi terjadi distorsi di komunikasi, akan terjadi distorsi di perilaku. Kegagalan komunikasi akan berefek terhadap kegagalan perilaku anak. Makanya betulkan komunikasi agar anak kita juga perilakunya baik. Dampingi dengan doa setiap hari di dalam sujud ibu bapak ya, dengan doa yang ini, hafalin doanya ya, doanya dihafalin. Ini dampingi, karena kekuatan doa ketika ada ikhtiar yang bagus itu lebih cepat pak. Ikhtiar yang bagus pun tidak didukung oleh doa, itu juga akan terjadi kelemahan. Doa haben tapi ikhtiar teu aya, itu pun tidak akan sinergi.
Makanya ibu bapak lakukan dan siapkan doa yang sering diucapkan dan termaktub di dalam Al-Quran. Doanya ini, anu karaos banyak, anu karaos besim kuring ini diajar, sami gaduh murang kali, sami gaduh incu, ya, budak dikawinkeun ngarah murangan dahar, ngadon mawangan minantu, jadi namahan. Iya, pek mawa budak nih, jadi namahan. Tadina dikawinkeun teh ngarah murangan, tapi yakin dan murang kali mah mawa rezeki masing-masing. Tong jadi masalah. Doanya ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Coba Pak, doanya ibu apalkan anu unggal sujud Pak, unggal sujud. Ustaz kenapa? Boleh tidak Rabbi habli minas sholihin? Boleh, silahkan, itu juga doa Nabi Ibrahim. Tapi ini Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 ini sangat terasa magicnya luar biasa Pak. Saya tidak menyebutkan doa yang lain tidak bagus, bukan. Tapi ini ada nilai karena isi doa ini luar biasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Perubahan perilaku yang paling pokok adalah syukuri nikmat Allah dulu. Syukuri nikmat Allah. Wa ala walidayya, turut ka ibu barahama. Kenapa? Kata Rasulullah, siru abaukum wa tasiru abnaukum. Ketika kalian berbakti pada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu. Ya Allah, mudah-mudahan amal abdi teh aya nu dipikaribo. Kenapa catat Bapak Ibu? Karena satu amal soleh dapat merubah perilaku anak. Orang menggadu amal soleh biasa ngarobah budak Pak. Ayah budak baong ilung bapana, wah getol ibadah bisa ngarobah. Wan amal solihan tardohu wa aslih li dzurriyyati. Ya Allah, solehkan semua turunanku sampai terakhir bawah nanti. Entong budak hungkul dzurriyyati mah incu engke kehanap turunan urang. Min dzurriyyati, ya, ini tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku pasrah kepadamu. Terakhir Bapak Ibu, kalau ada masalah di anak, yang paling hebat bahasa kita adalah begini: ya Allah, saya menerima anak saya dan masalah anak saya, tapi saya pasrahkan kesolehannya kepadamu. Bahasa wa ini minal muslimin enak Pak, karena dalam teori terapi memasrahkan kepada Allah yang mensolehkan itu lebih nikmat daripada kita